Dibangun khusus untuk membahas tentang yayasan, majikan, pembantu, dan segala sesuatu yang menyertainya. Jadi hari ini saya akan berbagi info atau apa tuh dengan judul kenapa majikan banyak yang mengambil pembantu lewat yayasan gitu kan. Jadi itu beberapa alasannya gitu kan. Karena pada dasarnya ada beberapa cara majikan itu pengen dapat pembantu ya. Karena pembantu itu udah bagian vital ya, yang eh, kayaknya orang kaya itu nggak bisa nggak kalau nggak punya pembantu gitu. Karena mereka udah sibuk kerja, uang gampang, cuman kan nggak ada yang bersihin rumahnya, nggak ada yang rawat apa tuh, nggak ada yang bantu ngurus babynya, baby sister, atau nggak ada yang rawat opa omanya gitu kan. Tapi mereka apa tuh banyak menghasilkan uang gitu kan. Nah mereka pasti udah sepaket, pasti dia butuh pembantu gitu kan. Nah makanya di sini saya akan memberikan beberapa alasan kenapa majikan banyak yang mengambil PRT atau pembantu dari yayasan gitu kan. Ini juga berdasarkan survei kami ya dari beberapa apa tuh banyaknya majikan-majikan yang datang ke kami. Yang pertama adalah mudah dan praktis gitu kan. Jadi nomor satu itu adalah mudah dan praktis. Kenapa sih? Ya karena orang kaya itu apa tuh? Karena orang kaya itu kalau dia cari pembantu dia bayang pun kalau anda itu semuanya adalah orang kaya, anda adalah punya rumah gede, punya mobil, uang banyak gitu kan. Kalau anda nyari pembantu dari mana gitu kan. Kalau anda pergi kampung-kampung itu juga iya kalau dapat yang sesuai, kalau enggak gitu kan. Iya kan anda sibuk. Orang kaya itu kan orang sibuk semua gitu kan. Mereka kadang nggak sempat gitu kan. Kadang mereka ngepost di FB sendiri juga nggak sempat gitu kan. Emang ada beberapa orang kaya yang ngepost di FB cari gitu kan, tapi itu sebagian kecil gitu kan. Yang kebanyakan itu adalah apa tuh ngambil lihat yayasan gitu kan. Jadi alasan yang paling pertama adalah mudah dan praktis gitu kan. Jadi dia tinggal hubungi yayasan gitu kan. Kita punya stok SDM, punya stok pegawai gitu kan, kayak seperti di kami itu yayasan kami pembantu bagus agensi gitu kan. Dia telepon kita, kita sediakan data kita gitu kan. Udah mereka tinggal apa tuh ngambil begitu kan. Jadi nomor satu adalah mudah dan praktis. Yang kedua adalah alasan majikan tuh ngambil PR yayasan adalah datanya itu jelas begitu tuh kan. Karena kenapa? Majikan itu kan dia orang kaya ya, rumahnya gede, uangnya banyak, barang-barangnya mahal gitu tuh kan, atau branded semua gitu kan, atau ada barang-barang penting gitu kan. Lah makanya mereka butuh orang yang jelas gitu. Jadi dia nggak mau asal memasukkan pegawai ke rumahnya gitu kan. Maka salah satu apa tuh solusinya adalah mengambil yayasan. Karena kenapa? Kan orang yayasan itu kan udah menseleksi duluan gitu kan. Jadi orang-orang yang nggak betul gitu kan, orang yang punya niat nggak baik gitu kan, atau orang yang nggak jelas atau datanya nggak jelas gitu kan. Nah itu kan udah disfilter duluan sama yayasan. Nah itulah salah satu yang alasan yang kedua kenapa majikan mengambil lewat yayasan, karena datanya jelas gitu. Kalau orang lamar di yayasan kan aja harus ditanyain ada KTP-nya, ada kakaknya gitu tuh kan, bapak ibu tinggal di mana, alamatnya di mana, kan datanya lengkap gitu loh. Jadi yang kedua itu datanya jelas gitu kan. Terus yang ketiga adalah ada garansi gitu kan. Garansi ini adalah sangat penting banget gitu kan. Garansi ini adalah sangat penting banget karena kenapa? Karena begini, eh, nggak semua pegawai yang dianterin ke majikan itu langsung cocok begitu loh. Contoh kalau majikan ngambil ke kampung ya, kalau pas cocok, kalau nggak cocok bagaimana? Udah dibawa ke rumahnya, kinerjanya nggak cocok gitu kan. Ada ganti nggak? Ya nggak ada ganti ya susah gitu kan. Terus dia dipulangin, padahal kan dia nyari lagi, otomatis kan buang-buang waktu. Nah kalau di yayasan kan enggak, kalau dia kita kirim pegawai gitu kan, nggak cocok gitu kan, majikan telepon kantor, pak pegawainya kurang pas nih, kurang baik kinerjanya gitu kan, tinggal telepon aja minta ganti, selesai kita ganti kan mudah gitu kan. Jadi kita ganti ya kita ganti saja, itu ada garansi pergantian gitu kan. Jadi ada garansi pergantian gitu. Terus selanjutnya itu nomor 4 yaitu ada yang tanggung jawab gitu kan. Karena kan begini, kadang kan pembantu itu kan kadang ada yang sakit gitu kan, kadang ada yang apa tuh, ada yang nggak betul gitu kan, ada yang apa, jadi ada yang bantu ngurusin gitu tuh kan. Nah itu kalau lihat yayasan begitu, jadi ada yang ngurusin. Terus juga ada tempat mengadu gitu. Jadi kalau majikan itu seumpama pengen komplain masalah kinerja itu kan, atau pengen mengeluh atau pengen apa tuh memperbaiki tenaga kerjanya, itu bisa komplain ke yayasan gitu tuh. Nah kita sebagai orang tengah atau itu, jadi ada tempat mengadu gitu kan. Pengadu kita ada dua, mengadu yayasan juga mengadu ke kita, si SDM atau bekerja pembantu itu juga mengadu ke kita gitu kan. Nah, makanya inilah yayasan adalah sebagai tempat mengadu gitu kan. Terus lanjutnya lagi ngadu dan tanggung jawab ya. Terus lanjutnya lagi yaitu sudah di training gitu kan. Nomor 5 itu sudah di training. Contoh begini,
Kalau di yayasan itu kan kalau seumpama ada training minimum gitu kan, contoh begini, kalau majikan itu cari eh, yang muda begitu tuh kan, atau yang udah pengalaman gitu, dia nyarinya kemana? Kalau dia ada cari sendiri gitu kan, itu juga rada-rada susah gitu kan, dia kalau dapatnya pengalaman, kalau yang enggak gitu kan. Terus kalau yayasan juga, kalau udah yayasan itu rata-rata kan di training duluan, dikasih tahu, minimal dikasih tahu tata cara kerja yang baik dan benar begitu kan, atau cara bikin susu bagaimana, atau cara apa tuh, gendong bayi bagaimana, atau cara ngasih makan yang bayi itu bagaimana, itu kan ada tata caranya gitu kan, yang minimal udah di training atau udah dikasih tahu sama yayasan, jadi udah terima jadilah begitu kan. Jadi kalau salah satu alasan majikan ngambil yayasan adalah udah terima jadi gitu kan. Terus selanjutnya lagi ada yaitu yang nomor 6, yaitu adalah banyak pilihan gitu kan. Ini kan makanya kan kenapa sih di yayasan itu ada stok gitu kan. Stok itu kadang ada sampai 5, ada 6, ada 8, ada 10 itu karena adalah itu untuk pertama pilihan, karena majikan itu datang ke yayasan dia harus punya pilihan gitu loh. Kita kasih satu itu nggak bisa gitu kan, kita kasih minimal 3 gitu kan. Contoh begini, Pak saya butuh yang muda Pak gitu kan, maka kita dari kantor menyediakan berapa data kita yang muda gitu kan. Contoh ada 3 itu kan, kita ajuin semua tuh, ini Pak kita ada ART yang muda 3 gitu kan, nanti ya saya tinggal milih gitu kan mana yang serak gitu kan, itu aja. Jadi mana yang serak atau mana yang dipilih gitu kan, jadi 3. Jadi saya rasa itu aja ya, ada banyak pilihan gitu kan. Kalau dia datang ke kampung kan susah, dia milih mana itu kan nggak ada ya kalau dapat yang muda. Kalau nggak, contoh kalau untuk yang pengen cari baby sister itu kan, kalau cari yang baby sister itu kan yang pengennya yang muda gitu kan, yang buat anaknya itu tuh kan itu. Nah terus selanjutnya lagi yaitu pengen cari yang muda ya, jadi salah satunya adalah banyak pilihan gitu kan. Jadi tinggal milih gitu kan, mana yang serak aja gitu, Pak saya cari muda yang udah pengalaman kayak gitu tuh kan, yang untuk ngomong anak begitu. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi demikian tadi adalah beberapa alasan majikan ngambil PRT lewat yayasan gitu kan. Yang pertama mudah, praktis, data jelas, garansi, dan banyak pilihan gitu. Jadi saya rasa itu aja buat semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih gitu kan.